Validitas dan reliabilitas. Fungsi validitas dan reliabilitas. Yang pertama, validitas atau keabsahan. Fungsinya menunjukkan sejauh mana suatu alat ukur itu mengukur apa yang hendak diukur. Yang kedua, reliabilitas atau keakuratan pemantapan. Fungsinya menunjukkan pada sejauh mana suatu hasil pengukuran relatif konsisten apabila pengukuran dilakukan dengan berulang kali. Ketentuan: jika R hitung lebih besar R tabel, maka valid dan reliable. Validitas: jika nilai R hitung lebih besar dari nilai tabel, maka dikatakan valid dengan nilai 0,3. Reliabilitas: jika nilai R hitung lebih besar dari nilai R tabel, maka dikatakan valid dengan nilai 0,6. Menuju ke program SPSS, di sini saya menggunakan SPSS versi 23. Di dalam video ini, data diperoleh dari penyebaran angkat kuesioner kepada 30 responden dengan 7 item soal pernyataan. Di dalam kuesioner tersebut, saya menggunakan penilaian skala Likert, yaitu nilai 1 sampai 5. Langsung saja saya menganalisis data. Yang pertama, yaitu melakukan uji validitas data. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Correlate, selanjutnya pilih Bivariate. Nah, di sini muncul kontak dialog. Selanjutnya, kita pindahkan seluruh item dan skor total ke kolom sebelah kanan atau ke kolom variabel, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul output SPSS, lebih tepatnya output uji validitas person. Nah, mungkin teman-teman masih bingung, kenapa hanya menggunakan nilai signifikansi untuk mengetahui apakah item pernyataan di kuesioner tersebut valid atau tidak. Kenapa tidak melakukan perbandingan antara nilai R hitung dengan R tabel? Nah, ini menurut tutor yang saya ketahui, perbandingan nilai R dan R tabel dilakukan ketika nilai signifikansi tepat di angka 0,05. Dan apabila nilai signifikansi kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item pernyataan tersebut sudah valid. Selanjutnya, saya akan melakukan interpretasi output uji validitas. Untuk item yang pertama, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,041. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item soal yang pertama sudah valid. Selanjutnya, untuk item yang kedua, nilai signifikansi yang didapat sebesar 0,000. Nilai ini kurang dari 0,05, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa item kedua sudah valid. Selanjutnya, item ketiga sampai item ketujuh memiliki nilai signifikansi sebesar 0,00. Nah, ini kurang dari 0,05, maka bisa disimpulkan bahwa satu item sampai ketujuh itu sudah valid. Setelah semua item yang digunakan sudah valid, selanjutnya saya akan melakukan uji reliabilitas. Caranya, kita bisa pilih menu Analyze, lalu pilih Scale, selanjutnya pilih Reliability Analysis. Akan muncul kotak dialog, kemudian masukkan item 1 sampai item 7 ke kolom sebelah kanan, lalu pilih OK. Di sini sudah muncul output uji reliabilitas. Pada output ini kalian bisa fokus pada tabel reliability statistik. Sebelum melakukan interpretasi output uji reliabilitas, alangkah baiknya kita harus mengetahui tentang kriteria pengujian dalam uji reliabilitas. Nah, dalam output ini nilai Combus alpha yang didapat sebesar 0,732.
nilai tersebut lebih besar dari nilai 0,70, yang artinya variabel yang digunakan dalam penelitian sudah reliabel, maka bisa lanjut ke uji asumsi klasik. Saya rasa cukup sekian penjelasan uji validitas dan reliabilitas menggunakan SPSS menurut saya. Semoga bermanfaat.